Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan mata pelajaran Sistem Pengendali Elektronika atau SPE. Setelah kemarin kita bertemu di pelajaran pertemuan pertama dan kontrak belajar, hari ini kita akan membahas tentang sistem kendali pada bab awal atau bab permulaan. Anak-anak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di depan ini kita sudah melihat satu buah diagram. Diagram ini ada diagram input, proses, dan output. Secara sederhana, sistem pengendali elektronika ataupun sistem pengendali yang lainnya memang diagramnya seperti ini. Ada input device, ada processor device, ada output device. Input ini bisa berupa sensor, baik sensor tekan atau mekanik, sensor gerak, sensor cahaya, sensor suhu, dan yang lain-lain lagi gitu ya. Masih banyak jenis-jenisnya. Sensor cahaya juga dibagi-bagi, sensor gerak dibagi-bagi, sensor cahaya juga ada lagi jenisnya, banyak lagi. Prosesor ini bisa paling sederhana itu bisa merupakan saklar elektromagnetik gitu ya, atau relay. Bisa juga berupa microcontroller, microprosesor, atau juga berbasis elektronika yang lainnya seperti PLC dan komputer. Output ini bisa berupa motor dengan putaran, gerakan putar, baik motor AC 1 fasa, motor AC 3 fasa, motor DC, atau juga berupa gerakan vertikal dan gerakan horizontal seperti pneumatik dan hidrolik. Nah, gambaran contoh untuk sistem pengendali yang seperti ini, misalnya kalau Anda yang nanti PKL atau yang sudah melaksanakan PKL bertemu dengan alat yang namanya kren, alat pengangkat barang di pelabuhan. Saklar ditekan, truk, diproses oleh relay, motor berputar, barang naik terangkat, saklar ditekan, saklar dilepaskan, mati gitu. Kan? Saklar 2-nya ditekan, motor diproses oleh relay, kemudian ininya berputar, motor yang lain berputar, dia bergeser barangnya. Saklar dilepas, diproses, mati. Kemudian setelah itu saklar 3 ditekan, diproses oleh relay, motor berputar, tapi motor yang lainnya berputar gitu. Kemudian si barang turun sampai pada titik tertentu, barang berhenti di lantai, saklar dilepas, diproses, mati, dan seterusnya. Ini adalah satu gambaran sistem kendali yang paling sederhana. Biasanya dia disebut sistem kendali dengan kondisi loop terbuka. Nah, pada kenyataannya banyak di industri yang dia membutuhkan kerja mesin dengan tingkat akurasi yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi, konsistensi yang tinggi gitu ya. Sehingga dibutuhkan suatu sistem mesin yang dia bisa bekerja secara konstan. Karena manusia tidak mungkin melakukan pekerjaan secara konstan yang terus-menerus, berbeda dengan mesin. Kalau mesin, dia bisa bekerja secara terus-menerus dengan sangat konstan, dengan presisi yang tinggi. Selama kita kemudian membuat satu sistem yang menyebabkan atau yang membuat sistem itu bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pekerjaan mesin. Oleh karena itu biasanya untuk pekerjaan mesin ini ada beberapa device yang kemudian digunakan kembali supaya mesin bekerja sesuai yang diinginkan tersebut. Pertama, ada yang namanya sensor. Jadi dipasang sensor di sini. Sensor. Kemudian sensor ini kemudian memberikan lagi sebuah informasi ke prosesor. Ada yang informasi ini diolah terlebih dahulu biasanya oleh satu device yang namanya controller. Diolah oleh device yang namanya controller, kemudian controller ini memberikan informasi ke proses.
Nah, sistem seperti ini namanya feedback ya. Jadi informasi yang didapatkan dari pembacaan sensor dari output kemudian dibalikan ke sistem proses oleh sensor ini masuk ke controller, ini disebut dengan namanya feedback ya. Ini sudah menjadi loop terbuka, tidak lagi menjadi loop tertutup tapi loop terbuka, loop tertutup ya, loop tertutup gitu. Ini sudah menjadi loop tertutup. Yang tadi itu cuma loop terbuka tidak ada looping gitu. Kalau ini ada loop tertutup, ada looping di sini. Misalnya pada sistem ini kita dapatkan contoh yang paling banyak ditemukan di mesin-mesin di industri itu ada pada sistem boiler, sistem pemanas, baik yang boiler dia memanaskan air atau boiler yang memanaskan tekanan minyak. Nah, pada sistem boiler ini sensor suhu ya, membaca sistem pembacaan suhu sekian derajat dari minyak yang dipanaskan, maka motor harus berputar. Suhu sekian derajat dari minyak yang dipanaskan, maka motor harus berhenti. Ini dibaca oleh sensor. Misal kalau suhu sudah terlalu tinggi, maka motor berhenti memanaskan, motor tidak lagi berputar, motor berhenti memanaskan batu bara gitu, supaya lebih dingin, supaya tidak terlalu panas. Maka ketika sebaliknya suhu di minyak ini sudah kurang dingin, maka motor harus berputar meniup supaya batu bara terpanaskan. Sensor membaca, memberikan pesan gitu. Jadi disetting seperti itu. Jadi suhu dibaca sekian terlalu dingin, suhu dibaca sekian tidak terlalu panas untuk kebutuhan tekanan permesinan, maka sensor membaca memutarkan motor. Kemudian ketika sensor membaca suhu sudah cukup panas, dan kalau terlalu panas bisa membuat jebol permesinan, maka sensor membaca suhu itu memberikan perintah feedback diolah oleh controller masuk ke prosesor, maka motor akan mati supaya tidak berputar, supaya tidak memanaskan kembali batu bara sehingga terjadi pendinginan secara otomatis. Ini disebut dengan sistem loop tertutup. Nah, biasanya pada sistem loop tertutup ini ada yang namanya set point. Set point itu adalah nilai yang ditentukan oleh si programmer, nilai yang ditentukan oleh yang memasang instalasi ini supaya itu bekerja. Misalnya kayak tadi suhunya berapa supaya motor on, suhunya berapa supaya motor off. Itu set point. Nah, anak-anak yang bukan Allah Subhanahu wa taala, jadi secara sederhana sistem kendali itu ya seperti ini. Ada yang sistem kendali dengan loop terbuka, ada sistem kendali dengan loop tertutup. Nanti kita akan bertemu di industri kebanyakan dengan menggunakan sistem loop tertutup. Sistem loop terbuka hanya biasanya digunakan pada sistem-sistem yang paling sederhana. Contohnya tadi pada kren pengangkat barang gitu. Itu sistemnya loop terbuka biasanya. Kalau pada sistem yang lebih kompleks itu sudah menggunakan sistem loop tertutup. Demikian tentang sistem kendali untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.